Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji dan syukur kita hadirkan ke Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita kesempatan untuk melaksanakan apel pagi terakhir sebelum menjelang Ramadan. Tidak lupa pula salawat beriring salam kita lantunkan kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana karena perjuangan beliaulah kita bisa merasakan kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati para ustadz sekalian, serta anak-anak yang saya cintai lagi saya banggakan. Untuk hari ini, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan, mungkin Ustazah akan menyampaikan sedikit tentang keutamaan bulan suci Ramadan bagi kita umat Islam. Ada yang tahu nggak keutamaannya apa aja? Ya, Lailatul Qadar itu masuk ya. Pertama, bulan suci Ramadan itu adalah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Ada yang tahu nggak kapan Al-Quran? Pada malam berapa Ramadan tuh diturunkan? Ya, Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah? Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi kita umat manusia gitu. Yang kedua, keutamaan Ramadan ini apa? Yang kedua, terbukanya pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dan setan-setannya dibelenggu. Pada saat Ramadan nggak ada lagi setan nih. Berarti nggak ada yang mengganggu. Kalau kemarin bilang kilaf Ustazah, diganggu setan Ustazah, makanya nggak puasa. Kalau udah Ramadan masih nggak puasa, dibangunin sholat malam-malasan, yang ganggu siapa? Setannya udah dibelenggu nih. Setannya berarti kita sendiri. Karakter itu nggak bisa diubah. Kalau orang lain mau ubah, berusaha semampunya, nggak akan berubah. Kenapa? Nggak ada niat dalam hati. Makanya sebelum datangnya Ramadan, berusaha gitu. Berusaha bahwasannya melakukan sesuatu itu ikhlas karena Allah. Jangan takut, nggak bangun tahajud dihukum Ustadz Jai, nggak masuk matematika dihukum Ustazah gitu. Itu semua bukan untuk Ustadz dan Ustazah gitu. Untuk semuanya itu untuk diri kalian. Yang ketiga, keutamaan Ramadan itu adanya malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam yang terbaik daripada malam 1000 bulan. 1000 bulan. Berapa tahun itu 1000 bulan? 83 tahun sekian ya. Umur kita aja mungkin cuma 60-an. Ini bisa merasakan nikmat gitu atau kemuliaan 1000 bulan. Yang hidup kita sendiri belum tentu bisa 1000 bulan. Makanya dimanfaatin gitu. Nanti Ramadan dimanfaatin gitu. Biasanya katanya kalau malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir Ramadan. Adanya di malam-malam ganjil gitu. Jangan makin terakhir Ramadan makin pules tidurnya. Kenapa gitu? Kecapean, kebanyakan makan, ya kan? Balas dendam gitu. Malamnya makan banyak-banyak karena tadi nggak sempat makan. Ya nggak boleh seperti itu. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Kemudian yang keempat. Yang keempat adalah bulan di mana mustajabnya doa. Jadi saat kita mau berbuka puasa itu, Allah itu mengijabah doa kita. Jadi 5 menit sebelum berbuka, kita itu berdoa gitu. Kalau biasanya berdoanya
Saat puasa Senin dan Kamis, sekarang berdoanya setiap hari, ya kan? Selama Ramadan gitu. Doa yang kita bacakan sebelum berbuka diijabah oleh Allah. Disitulah kita meminta. Kenapa mintanya sama orang gitu? Mintanya sama Allah, cari mukanya sama Allah gitu. Jangan cari muka sama manusia gitu, nggak ada perlunya. Dia manusia, kita manusia gitu. Nyari mukanya sama Allah. Raih cinta Allah dulu. Insya Allah cinta manusia nyusul. Kemudian apa lagi? Yang kelima. Diampuninya dosa. Barang siapa berpuasa dengan niat sungguh-sungguh, ikhlas dalam hati, tanpa ada sebab lainnya, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ini dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Kalau dosa pada manusia gimana? Minta maaf kepada manusia. Makanya kita ubahnya mulai sekarang nih, gitu. Jadi hidup kita itu, tanggung jawab kita itu adalah diri kita sendiri, gitu. Yang patut kita perbaiki diri kita sendiri. Jangan lihat si A begini, si B begini, ini salah ini. Nggak perlu. Yang perlu itu kita berbenah di diri, cari kesalahan kita sendiri, perbaiki. Jangan merasa kita ini nggak punya salah gitu. Karena orang yang selalu merasa benar itu, itulah manusia yang paling sombong. Kenapa? Merasa paling benar gitu. Rasulullah aja yang jaminannya surga, masa ibadah, masih berdoa. Kita belum siapa-siapa, udah sombong gitu. Sekarang yang patut diperbaiki diri kita sendiri. Jangan cari kesalahan orang gitu. Nggak perlu. Ini orang seperti ini orang, nggak perlu. Yang patut kita perbaiki diri kita sendiri. Bersihkan hati. Jadi sebelum Ramadan, bersihkan hati. Jangan bersihkan masjid aja. Bersih baju aja gitu. Tapi hati kita juga perlu bersih. Kalau hati kita udah bersih, insya Allah semuanya bersih gitu. Karena niat udah bersih gitu. Jangan hati kita itu selalu kotor gitu. Kalau hati kita kotor, orang lain kita lihat selalu bermasalah gitu. Padahal masalahnya ada di mana? Di hati kita. Nah ini Ramadan nanti, kita kan aktivitas belajar udah nggak ada nih. Selama Ramadan, mungkin nanti di 17 Ramadan itu kita udah pulang. Ya, berarti 16 hari di sini kita menghafal 3 juz. 1 juz Al-Quran ada 10 lembar. 3 juz 30 lembar. Dibagi 15 artinya 2 halaman sehari. Nggak bisa Ustazah. Berat Ustazah. Nggak ada yang berat. Yang berat itu doa kalian sendiri. Sering mengatakan berat. Sekarang nyanyi-nyanyian viral di TikTok kalian hafal. Padahal kalian sendiri nggak tahu artinya. Bener nggak? Jadi hafal Al-Quran dong gitu. Insya Allah dimudahkan. Yang penting ada niat. Jadi berapa juz harus selesai? 3 juz. 3 juz selama 15 hari. Berarti sehari 2 lembar. Dan pertemuan halakohnya ada 6 kali. Mungkin nanti lebihnya atau ada tambahannya tata caranya disampaikan oleh guru halakoh. Mungkin untuk hari ini cuma ini yang Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.